liga yang sudah sangat panjang sekali. Akhirnya kita berada di match yang terakhir dan ini dia, selamat menyaksikan. Pesawat mengudara kali ini dari bagian Georgiopol menuju ke arah bagian Sosnovka. Cukup adil tapi mungkin untuk dua tim Indonesia, GD dan BTR agak ngambang dikit. Mungkin untuk GD, BTR bisa langsung, tapi tim-tim yang lainnya Face Clan akan aman. Ya. Xavier juga ya bisa dikatakan aman. Tapi gue ada satu pertanyaan, San. Apa Tadi tuh? lu melihat Nova yang terus menabrak BTR. Apa komentar lu melihat Nova yang lagi di ujung tanduk tapi tetap menubruk? Ya ini kalau dilihat pastinya tadi juga sempat saya bahas bersama dengan Windy. Tujuan mereka mengamankan final tidak hanya untuk di liga seperti ini, tapi juga untuk mengamankan sampai ke grand finalnya. Betul. Karena kan kalau di grand final masih gontok-gontokan sebuah kota kan akan sangat buang poin. Apalagi 3 hari doang ya, Ya. grand final ya, yang berkesempatan hanya 18 game. Mana yang menarik dari Sanskui, tapi sedikit banyak, bahkan banyak banget menurut gue, San. 2 game Sanok udah maksimal juga untuk Nova. Tapi ya, bagaimanapun itu keputusan mereka, kita akan lihat di game terakhir kali ini karena zonanya belum muncul nih, San. Satu kota, San. Zona, gua Milta. Shelter. Atasnya Milta. Kanan, wah. Masuk tipis-tipis. Tapi ini bisa aja kayak match terakhir hari kemarin. Iya, benar juga ya. Kita masih ingat match terakhir hari kemarin. Dan pastinya ini yang lagi galau, Infinity. Nyebrang nggak ya? Nyebrang atau tidak? Kemarin udah nyebrang, suruh balik lagi. Iya. Tapi Chicken BTR kemarin. Betul. Oke, kita lihat, dan ini Georgiopol. Cryptic kayaknya udah mulai mainin psikologis sih. Ini Fast Clan kan lagi terdesak ya. Ya. Berani kan nih kontes kita, kata Cryptic. Karena balik lagi kan dia ke Georgiopol. Balik lagi, betul. Tidak menghindari area-area dari Face Clan dan ini sangat berani sekali apa yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Cryptic Beer 11 yang dimainkan Beer 11. Cukup menarik komposisi pemain dari Face Clan menurunkan Beer 11 saat mereka butuh poin. Karena kita tahu bersama, kalau dari jumlah rata-rata harusnya lebih banyak saat Korpai yang bermain daripada Beer 11 dari jumlah poinnya. Tapi lu tau gak yang menarik lagi Apa apa? lagi tuh? Mr. Five main Korpai nggak main. Ya, ini dari match sebelumnya. Oh, sebelumnya juga Sebelumnya udah juga gini ya? kayak gini, Aduh, iya. gua tadi gak terlalu merhatiin, sorry banget teman-teman semua. Tapi Stalwart balik lagi ke sini. Tadi Novo dia tinggalkan, dia tadi pindah ke sekitaran agak atas lah bisa gue Ya. katakan. Terus sekarang balik lagi ke settingan minggu kedua kalau lo ingat weekdays, kontestasi GD dan Stalwart. Inilah yang terjadi saat tim kalian sudah tidak memiliki apapun untuk dikejar, jadi suka-suka. Wah, betul Ini juga. adalah keuntungannya. Karena dia udah aman Privilege. sebenarnya ya. Betul. Apa? Privilege. Privilege. Apa yang benar? Pre-shot. Aduh. Mau sok Inggris tapi Inggrisnya Ciputat. Sama dong. Oh iya benar juga ya. Tapi ini dia, keduanya masih saling mengamati. Top kali ini. Tadi rambut yang sempat dibahas oleh Sanskui, sekarang sendirian aja dia. Daybot sama Boom sudah bergabung. Dan Daybot harusnya tahu sih ada Top di depan sana. Kelihatan di bagian jendela juga udah mulai melakukan fake. Tapi Top harusnya belum menyadari Boom jika terlalu banyak bergerak. Nah, Boom ya kedengeran. Boom berarti udah mulai terdengar, tapi seperti ini sengaja dibuat oleh GD karena memang membuat Top biar bisa melakukan pick baru ditembak. Dan betul banget itu dia. Lagi-lagi Eldo Gatalis sekalian terjadi, tapi Boom malah kalah karena terlalu overcommit di bagian tangga. Udah bagus banget strategi Sans, tapi justru gagal kali ini untuk eksekusi. Namun Debot akan coba maju ke arah bagian atas. Boom sebelum terten, tembakannya cukup banyak. Top sekarat banget turun ke arah bagian bawah, mengejar, tapi Pika juga udah mulai datang. Debot masih berdansa di bagian bawah, tembakan demi tembakan. Top knockdown, let's go. Namun permainan masih berlanjut karena dari Stalwart udah cepet banget datang. Yuk Top setidaknya di end dulu karena memang sulit sih. Ini gerakan tiba-tiba yang lagi-lagi gerakan yang mungkin tidak terkalkulasi, justru sangat menyulitkan bagi tim Genesis Dogma Kids. Ini dia, memang match terakhir memberikan sebuah misteri, apapun bisa terjadi di match yang terakhir. Bahkan sangat tragis sekali, Genesis Dogma Kids diledakkan pemain-pemain yang tersisa dan dipulangkan seluruhnya ke arah lobby. Nice try pastinya untuk Genesis Dogma Kids. Setidaknya mereka memiliki waktu istirahat lebih panjang daripada yang lainnya, dan juga setidaknya mereka memiliki waktu riset lagi untuk mereka melakukan evaluasi di grand final nanti seperti apa yang harus dilakukan. Betul, berarti udah lebih cepat untuk istirahat, lebih cepat untuk bisa reset lagi, dan udah aman untuk ke East Finalnya. So, ya nice try, well played untuk GD. Kita doakan BTR. Ini lagi-lagi doa gue masih sama untuk game terakhir Chicken. Setidaknya biar ada satu hal menurut gue yang coba dibangun oleh tim Indonesia adalah statistik mereka yang cukup naik, yang terus naik. Hari ini menurut gue permainan luar biasa ditunjukkan oleh tim Indo, dan gue harap bisa lebih luar biasa lagi. Dan kita berpindah, satu tim juga yang sedang mengejar poin, Nova. Kali ini komit ke arah bagian Gatka dan Complementary Compound
yang ada di sekitarnya, walaupun ini masih setup yang cukup sama lah ya, Ya. untuk Nova itu sendiri. Jadi sangat menarik kalau kita lihat tim yang menjadi juara bertahan di turnamen ini harus terseok-seok di liga. Mereka bahkan harus sampai match terakhir untuk mengamankan slot. Bahkan belum aman sampai menit yang kelima. Mereka belum bertambah dari segi poinnya. Mereka saat ini berada di posisi 16 dan kita melihat nampaknya ada satu pemain Infinity yang tersungkur ke arah tanah. Siapa? Stalwart pindah? 6 to 8 kah? Atau siapa? Atau reject kah? Atau siapa? Karena belum terlihat. Dan di tempat ini justru Cryptic Marshall kasih poin. Face Clan tadi poinnya berapa? Fast Clan tadi 215. 215. Fast Clan 187. Oh, lagi dalam fase pengejaran berarti ya. Mereka posisi 17. Oke, untuk mengejar Nova berarti. Nova. Oke, dan ini fight kembali lagi terjadi. Damon gini Juni ter-takedown kah? Ternyata ter-takedown karena Dead Eyes benar-benar mematikan. Dari Frag Boy juga dibalaskan 3 on 3 kali ini. Walaupun dari Dead Eyes masih ada upaya revive yang bisa dilakukan Sanskoy. Kalau Dead Eyes rata mereka pasti nggak lolos, tapi kalau DWG rata terhenti poin mereka dan Dead Eyes bisa ngejar poin dari DWG. Waduh. Sangat menarik fight yang satu ini akan kita lihat. Ini dia fight antara tim-tim yang berada di lembar yang kedua, tim-tim yang masih menginginkan slot untuk menuju ke grand final dan mereka belum aman. Tapi Dead Eyes sudah berhasil melakukan revive Sanskoy. Berarti 4 punggawa mereka siap lagi dan Sesung udah mencoba di bagian atas. Scar LDP, beberapa weapon lain juga cukup baik bagi Damwon, tapi tidak menang secara kuantitas, tidak baik. Dan lihat Shifu melakukan pengamatan dengan bagi. Ada juga dari Turulov, ini sulit sekali tapi Turulov low HP jatuh di sana. Shifu pun demikian, namun ada balasan. 2 on 2 situation kali ini Fabian menjaga, berhasil di sana. 2 on 2 benar-benar komit, tapi di end dua playernya dari Dead Eyes. Ini membuat dari Dead Eyes justru sekarang dibalikan keadaannya. Damwon ini masih bisa menjaga, tapi Fabian sendirian saja dengan M4 yang bisa untuk menjaga pergerakan dari Dead Eyes. Satu low HP, tembakan knockdown, mencari yang berikutnya. Fabian hampir mendapatkan yang kedua, tapi low HP banget, di backup rata. Dead Eyes pulang ke lobby, berarti Sanskoy. Dead Eyes dipastikan tidak bermain di grand final dari League East dan membuat DWG bertambah poin mereka. Masih bisa mengejar DRS, masih bisa mengejar tim Secret juga. Berarti tinggal Face. Tinggal Face Clan. Tinggal Face Clan. Face Ini Clan the only contender yang masih harap-harap cemas. Harap-harap cemas karena Face Clan saat ini berada di posisi 17. Di atas mereka masih ada tim Nova. Lagi-lagi saya katakan tim yang menjadi juara bertahan harus terseok-seok. Bahkan sampai match terakhir pun mereka belum memastikan diri untuk lolos ke League finalnya. Bahkan ini baru League Final, belum Global Final. Tapi sudah seperti ini perjuangan dari tim Nova. Tapi berarti Face Clan wajib chicken dong. Wajib chicken sih. Wajib chicken. Oke, kita akan melihat bagaimana kelanjutannya. Karena peperangan masih berlanjut, Lazy Boy akhirnya berhasil untuk diratakan oleh For Rival. Tapi For Rival juga 2 knockdown dengan nade yang diberikan oleh seorang Lazy Boy dari Cryptic. Namun, ini dia sudah mulai ke 13 tim yang tersisa sesuai dengan kata Wolfie. Di 2 minggu sebelumnya, biasanya last game itu rusuh. Ya. Dan sudah kita lihat kerusuhan yang terjadi karena cepat sekali. Menit ke-8 sudah ada 3 tim yang dipulangkan. Bahkan kalau kita lihat sudah memakan 1 korban yang dipastikan saat ini sedang menangis di GH mereka. Karena nggak lolos final kan? Dead Eyes. Dead Eyes. Iya, betul. Oke, kita masih berlanjut. Tapi ya, Dead Eyes well played sih. Karena ini Ya. juga pertama kali mereka datang ke Betul. MGC dan bermain sampai ke Super Weekend yang ketiga. So, not a bad try. Bahkan sangat luar biasa. Pelajaran bagi mereka tentunya. Dan zona Sanskoy. Oke, kembali kan ini dia match terakhir. Infinity nggak boleh nyebrang, mereka balik lagi. Itu udah kelihatan, udah naik mobil lagi kayak Infinity let's go, cabut dan BTR dengan OG strategi mereka. Udah mulai menyeberang dengan Bernard dan Nova. Ini cepet banget loh gerakan Nova. Langsung coba lagi untuk melewati jembatan, tapi ingat, ada Infinity yang menjaga. Kalau mereka gagal dalam penyeberangan ini, mereka berbahaya. Tapi Face Clan pun Sans, ini jauh di bagian atas. Ya, Wow. jadi sangat menarik kalau kita lihat ini adalah tim dengan segudang beban di pundaknya melawan tim yang nggak punya beban. Bahkan Jimmy berpindah menuju ke area penerbangan, coba melakukan tembakan demi tembakan menuju ke satu pemain dari Infinity tersungkur ke arah tanah. Ada tembakan balasan, Mela melakukan ke arah pemain
pemain dari Nova, namun gagal tadi dan ditinggalkan saja seorang Nuzi karena sudah balik ke lobby. Betul sekali, tapi Paraboy lagi dan lagi ya, satu player yang impactful banget di skena China. Ya. Dia menunjukkan performanya lagi. Tadi itu moving vehicle tapi bisa untuk di take down. Dan for rival, baru saja mendapatkan seluruh player dari Cryptic. Ada cobaan besar dari tim Rico Infinity, di mana Anas lemparan nade yang kedua coba dibangun lagi, lempar ke arah bagian atas, tapi justru dari Fidan lemparan nade-nya tidak connect to on to kali ini Sanskoy. To on to situation, bahkan sudah diselimuti Blue Zone. Pemain-pemain yang berada di area ini. Epi, granat ada di tangan kanannya, akan coba dilemparkan. Namun Vida melemparkannya terlebih dahulu, meledak di sana. Epi tersungkur ke arah tanah, Vida juga tersungkur ke arah tanah. Sama-sama knockdown, satu melawan satu. Memburu satu pemain terakhir dari Rico Infinity. Iya betul sekali, itu trade nade yang benar-benar luar biasa. Anas lawan memburu. Siapakah yang akan menjadi pemenangnya? Tapi Anas lempar molly ke arah bagian atas. Ini benar-benar memberikan pressure. Anas health point-nya udah lebih besar, tapi ada pengamatan coba dibangun juga. Dan kalau Anas bisa untuk melakukan sebuah trik untuk loncat ke atas, tapi kemudian susah memburu, lompat dari atas, tembakan ke arah bagian bawah, tapi low HP. Keduanya low HP, harus nge-heal secepat mungkin. Anas sudah diberikan kabar, ternyata Anas melakukan enter terlebih dahulu. Pemburu belum nge-heal, tapi ternyata sudah dengan first aid-nya. Dan Anas pun demikian, 1v1 kembali lagi terjadi. 1 lawan 1 masih berdansa dalam kompon ini. Kita melihat ini dia, benar-benar buy one terjadi di area ini. Buy one di match terakhir PMGC. Biasanya buy one TDM, ini buy one di PMGC. Sangat luar biasa panggung yang dipilih untuk melakukan buy one. Bahkan granatnya meledak di sana. Anas masih bertahan. Namun ada granat selanjutnya. Anas pun melakukan cook grenade, dilemparkan kembali. Pemburu dan Anas meledak. Anas dimulakan oleh pemburu berhasil memburu pemain-pemain Rico Infinity. Saya upright lagi dan lagi teman-teman sekalian. Namun begitu, for rival jauh di bagian luar. Dan ini dia tim yang wajib, kudu, harus, mesti dapat chicken di game terakhir. Kali ini cukup kelimpungan, mereka berenang. Ini gua gak tahu apa yang terjadi. Tadi harusnya udah ke arah bagian pelabuhannya, dapat kapal, tapi kenapa harus berenang semua? Akankah udah ada penjagaan di bagian... Nah, ini langsung jawab. Ada 6 to 8. Ya, memang ini jawaban atas apa yang dipertanyakan oleh Eldoge. Memang Eldoge kalau nanya langsung dijawab. Emang observernya temen gua kayaknya. Namun kalau kita lihat, Sunan yang tadi dikirim untuk menjaga pemain-pemain dari Face Clan membuat Face Clan match kali ini menjadi match yang sangat sulit sekali. Pundak mereka pasti sangat berat sekali untuk menopang beban ini, untuk menopang beban yang ada di pundaknya. Mereka menginginkan lolos menuju ke League Final, tapi perjuangan mereka tidak mudah. Face Clan masih terus berenang-renang kalau kita lihat. Dan saat ini Bigetron Italian sudah mengambil area yang kemarin mereka ambil saat mereka mendapatkan WWCD. Again, di OG strategi dari Bigetron, di mana mereka menyeberang ketika udah mulai ke arah bagian bawah. Sekarang satu hal sih, Sans, menurut gua, BTR biasanya kekurangan dalam strategi ini adalah vehicle. Karena memang udah terbatas banget di sekitaran jalan rayanya. Kalau zona shifting ke selatan, ini BTR harus lebih cepat lagi bergerak. Tapi kita berpindah terlebih dahulu. Infinity lagi dan lagi gatekeep masih dilakukan. Dan Nova coba untuk bergerak ke Tony. Tembakan ke arah bagian depan. Memang ini dari Koenisex ngacir betul, San. Terlalu cepat, tapi King udah mulai touchdown di bagian atas. Ada Mela sebagai watchtower yang kuat. Membuat dua player Nova kembali lagi tertunduk lesu. Jimmy dan Paraboy berarti menjadi last two man standing di bagian jembatan. Dibuat tidak mudah perjuangan dari Nova oleh Infinity. Dibuat sulit kali ini juara bertahan di PMGC. Bahkan Paraboy, Mas Ganteng yang terus melakukan tembakan demi tembakan belum berhasil mendapatkan knock ke arah satu pemain yaitu Gotani. Namun tembakan selanjutnya DP kali 4 sama dengan gak ada obat. Namun ternyata Mela memiliki obatnya yaitu loncat-loncat. Betul sekali, jumping around dari Mela membuat DP 28 dari Paraboy, senjata signature dia, gak bisa untuk memberikan sebuah damage besar. Apalagi sudah mulai gak render lagi. Ya. Ketika udah mulai jauh, jadi Infinity memang tahu apa yang mereka lakukan dalam penjagaan jembatan ini. Menyisakan Jimmy dan juga Paraboy. Infinity sangat kuat dan Jimmy terkena nade dari sang mastermind Face Clan, Logan. Sangat tajam Paraboy. Ini pundaknya semakin berat di Nova. Dibuat porak-poranda pertahanan dari Nova. Dibuat sulit perjuangan mereka, bahkan Paraboy mundur terlebih dahulu. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Maju adalah sebuah bunuh diri sehingga dia mundur terlebih dahulu mencari area lain. Infinity pun sadar bahwa satu pemain terakhir dari Nova sudah meninggalkan area jembatan sehingga nampaknya Gotani, apa yang akan coba dilakukan di Genoka? Wah, sepertinya
Ya, sepertinya akan terjadi sesuatu. sepertinya Gotani hanya menggunakan fitur yang ada di in-game. Betul. Ya, betul. Itu bukanlah sesuatu, itu hanya menggunakan fitur di in-game saja. Fitur di in-game. Betul. Menggendong dipukul saja. Oh, itu juga fitur di in-game. Memukul. Memukul adalah salah satu fitur di in-game dari PUBG Mobile. Betul sekali, Ya. Sanskuy. Baik sekali bahasa dari Sanskuy, tapi ternyata Thailand derbynya sebentar lagi akan terjadi lagi, Sanskuy, karena Tony K menyeberang. Tony Kun kali ini menyeberang. Gotuni masih di sana setelah memukul Nova, tapi Gotuni ternyata timingnya pas banget, udah mulai bergerak. Tony K melihat ada bagi, ini ada sisa-sisa pertempuran, masih udah low banget tapi tetap ngacir ke arah bagian depan, dan Infinity udah mulai ada signalnya. Tony K langsung belok ke arah bagian kanan. Ini kalau dia lagi naik mobil nih langsung setirnya kanan, tapi Tony K turun nge-heal terlebih dahulu, dan Infinity ini berbahaya. Infinity mendekat, Tony K makin dekat ke lobby juga berarti. Sangat luar biasa apa yang dilakukan oleh Tony Cross kali ini. Pemain-pemain dari Fastland masih bisa touchdown dan masih bisa untuk melakukan healing juga. Bahkan ada fight yang terjadi. Derby Thailand di area bukit Derby Thailand. Tony K melemparkannya ke arah Infinity. Akan coba dibakar. Namun Tony K dipukul mundur, dan pemain-pemain Fastland sangat terlihat mereka bermain pragmatis. Mereka nggak peduli apa yang harus mereka makan. Mereka hanya peduli hasil dan hasil. Tapi ini berbahaya banget. Mr. Five take down, dan Beat 11 Tony K ini gak punya healing sama sekali. Mengingat mereka jauh dari bagian Giorgio. Paraboy juga udah mulai low HP. Nge-heal terlebih dahulu kak. Tapi ada Hamudi dari Nigma Galaxy. Paraboy di sana. Paraboy pulang, Nova pulang, juara bertahan dari PMGC Season 0 bermain di PMGC kali ini. Namun mereka berada di ujung tanduk nasibnya. Hanya bisa berharap, hanya bisa berdoa. Mas ganteng Paraboy bersama dengan pemain-pemain Nova. Karena Face Clan masih hidup dengan dua harapannya, dan satu harapannya dipotong oleh Ryzen, one of the perfect rusher di dunia. Beer 11 dan Tony K langsung menggantikan bagian UAZ juga. Ini loot mereka benar-benar gak punya apa-apa, San. Sekarang tadi sempat fight dengan Cryptic yang pertama, kemudian rotasi mereka juga lambat akhirnya, dan di bagian jembatan ini terpotong oleh Infinity. Lihat pengamatan sedang dilakukan, dan arus sudah mulai masuk dari bagian selatan. Sementara waktu mereka aman, tapi kembali lagi chicken dinner harga mati untuk mengejar sang juara bertahan Nova dari China. Ya, memang kalau kita lihat betul-betul pragmatis permainan yang ditunjukkan oleh Fast Clan. Mereka sangat defensif sekali permainannya. Mereka tidak banyak melakukan action di match kali ini karena mereka sadar inilah yang mereka harus lakukan. Inilah yang bisa membawa mereka mengumpulkan pundi-pundi poin. Bahkan secercah harapan sudah ada di genggaman dari pemain-pemain Fast Clan, karena mereka sudah tahu harusnya pemain dari Nova, tim yang berada di klasemen atas mereka, dipulangkan ke arah lobby. Namun Frankie bertemu dengan Bigetron Red Alliance melakukan tembakan demi tembakan. Tapi satu player dari Bigetron tuh low HP banget dan menuju ke arah bagian Gatuni. Please, Zuxi heal first, baru bergerak lagi. Tapi seperti itu pengiriman doang oleh Ryzen. Tapi Zuxi benar tertangkap akhirnya oleh di Infinity. Not an ideal situation. Stalwart udah mulai dipantau juga oleh MS Chonburi. Ini benar-benar sebuah situasi yang udah cukup berdarah, karena ini udah mendekati ke end game. Udah masuk ke zona keempat, dan kepala suku kita Zuxi pulang ke lobby. Tapi tidak apa-apa, Bigetron masih punya 3 orang dan sudah ada di top 8. Ya, masih kita lihat juga kali ini Bonsai masih terus berjibaku. Dia top melakukan tembakan demi tembakan dengan DP kali 4-nya. Masih belum ada sebuah damage yang masuk ke arah Ponzi lagi. Namun menuju ke arah Ponzi maksud saya. Dan kembali kita lihat kali ini ada tembakan balasan dengan Mini. Namun Freak dipulangkan ke arah lobby. Action terus diincar, action terus dicari. Kita masih ingat fight antara Genesis Dogma dan juga Stalwart di titik ini, yang mana Genesis Dogma punya momentum tapi Stalwart yang balikin. Iya, dan ingat ada tim secret juga. Oh iya, bener. Menembaki dari bagian jembatan. Tapi balasan dari Luxi kepada Mastermind Infinity, Logan ter-take down. Dan Face Clan ini momentum mereka untuk bergerak. Tony K ternyata udah dealing mobil baru sepertinya ya. Kali ini McLaren didapatkan, tapi Luxi juga di-take down oleh Gatoni. Ini perang yang harusnya nggak terjadi, tapi terjadi di bagian pinggir dari bagian barat. Dan Face Clan masih menjaga tengah zona. Wow, tengah zona Fast Clan. Apa yang terjadi? Semesta mendukung nampaknya untuk mereka mengumpulkan pundi-pundi poin di saat mereka, kalau saya bisa gambarkan, ini udah kayak jatuh tertimpa rumah. Udah nggak tangga lagi, karena udah berat banget. Tapi mereka masih punya harapan. Datang kali ini Mela bertemu kembali. Tembakan pasti akan coba dilakukan oleh seorang Mela, namun dia melakukan peroleh terlebih dahulu. Mundur dulu. Tony K ada granat di tangan kanannya, dilemparkan menuju ke arah Mela. Mela masih memperon di sana. Mela kena damage juga, namun Mela tersungkur ke arah tanah. Dan Fast Clan mendapatkan sebuah poin lagi dari Infinity. Dan Gotuni sepertinya tidak ingin melakukan penyelamatan. Dia langsung setup di bagian belakang aja.
I don't know what happened. Itu apa yang terjadi dari FaZe Clan. Dia benar-benar mencari dari bagian pinggir dari zona. Dan Gatuni ini dicari oleh FaZe Clan. Derby Thailand kembali lagi terjadi. Tapi entah mengapa pergerakan yang sangat-sangat on point dari FaZe Clan. Seperti dia benar-benar udah mengetahui ya pergerakan dari Infinity. Mungkin suara McLaren-nya kedengeran tadi ya. Betul, bisa saja suaranya terdengar karena memang tadi sudah pasti di mana posisi dari satu pemain tersebut, dan Mela juga dikepung oleh dua pemain sehingga dia sulit untuk melakukan banyak hal. MS Chonburi dipulangkan ke arah lobby. Makin menuju ke akhir dari match ini semakin seru untuk kita lihat karena Xavier juga memiliki pemain-pemain yang masih cukup banyak. Kita tidak boleh melupakan Spider Team ini. Kita melihat di mana FaZe Clan bertemu dengan Xavier, namun granat memberikan damage ke arah Lamborghini. Betul banget, tapi tim Indonesia juga better, masih ada di top 6 sekali dengan tembakan ke bagian depan, dan Tony K mendapatkan satu namun dibalaskan oleh Xavier. Ini hal yang tidak baik. Beer 11 harus kembali mencari sebuah keputusan, dan Beer 11 masih bisa bertahan. Revive terlebih dahulu, Nate dilemparkan untuk menjadi sebuah batasan, tapi Lamborghini di end oleh Liquid pas pengawal terakhir dari Bigetron kali ini coba membuka dan lihat Sanskui lihat dari bagian player yang tersedia di game kali ini. Satu. FaZe Clan 2. FaZe Clan udah berhasil. Agak-agak janjian ya FaZe Clan ya. Tapi kita melihat FaZe Clan satu meter tersebut kembali. Beer 11 bertahankan dia karena Gotani kembali Derby Thailand. Beer 11 menjadi pemain terakhir. Pemain senior yang dimiliki oleh FaZe Clan. Mungkin itulah alasan kenapa dia dimainkan, karena dia punya mentalitas untuk game-game penting seperti ini. Ini what happened with PMGC teman-teman sekalian, karena ini benar-benar menegangkan. Beer 11 melakukan healing terlebih dahulu, ada Gatun di bagian depan. Wow, gambarnya tiba-tiba wow. Ini kayak wow, tapi Xavier yang tadi sangat prima dengan 4 orang hanya menyisakan satu player saja. Beer 11 terdeteksi di sana tapi tidak berhasil. Gatuni menembakkan ke bagian depan. Reggie melihat Xavier dan ini menandakan hampir semua tim tinggal satu orang bahkan semua tim, dan masih ada BTR di sana. Ini 1v1 5 tim yang berbeda. What happened? Wow. Nampaknya mode solo terjadi di PMGC. Semua tidak bermain mode squad, namun semua bermain mode solo. Push solo memang asik sih, tapi nggak di PMGC juga dong. Tapi kalau kita lihat dengan keadaan kayak gini, Xavier pulang duluan. Betul. Posisi mereka juga nggak aman harusnya, karena FaZe Clan masih bisa nambah poin mereka. Wah, ini sih gokil banget. Tapi FaZe Clan, oke lah, kita nggak usah kalkulasi dulu. Pokoknya kita lihat siapa yang chicken, karena ini udah adu mekanik. Wow. Ini udah pure adu mekanik, karena semuanya tinggal satu orang. Liquid dari Bigetron, kemudian ada Beer 11 dari tim FaZe Clan, Gatuni dari Infinity, Reject dan juga Nikma, ada Hamudi dan Reggie. Masih menjadi misteri siapa yang mendapatkan winner chicken dinner. Sebuah penutupan yang sangat epic sekali terjadi di League East PMGC 2021, karena semua tersisa satu pemain saja, namun point of view selalu menuju ke Beer 11 karena dia yang berada di ujung tanduk, dan dia adalah pemain yang memiliki mentalitas dunia. Dia pernah melakukan itu, namun kita melihat juga Gotani, bisakah dia melawan seorang Hamudi, dan sama-sama low HP. Ada granat di tangan dari Hamudi, melemparkannya ke arah seorang Gotani, namun berpindah ke arah Liquid, namun ternyata tidak, dan granatnya juga membuat Hamudi bergeser. What happened in this fight, teman-teman sekalian? Gua udah nggak paham lagi. Tapi Gatuni sepertinya lebih berani maju ke bagian depan. Fire rata pulang ke lobby. Reggie mendengar, Liquid mengamati. Top 4 juga setidaknya untuk BTR Sanskui. Ini gameplay yang luar biasa di akhir hari, di akhir liga. Masih menjadi sesuatu yang sangat seru untuk kita lihat, karena Reggie juga ada sebuah smoke melemparkannya terlebih dahulu, dan kita melihat 4 point of view dari 4 pemain yang tersisa, dari 4 tim yang tersisa. Liquid, depan ada pemain, itu ditembak dong, itu ditembak, itu satu pemain, dan Liquid mendapatkan seorang Gotani. Liquid mendapatkan seorang Gotani. Kembali ada momentum top 3 untuk Bigetron Red Aliens. Oh my god, ini top 3. Ada FaZe Clan, ada BTR, dan juga Reject. Dan gue suka banget Liquid langsung repositioning, karena dia tahu dia tadi open fire dan harusnya udah mulai diketahui oleh lawan. Tapi Liquid udah mulai cook dan Nate lempar ke arah bagian depan. Tapi ini jauh-jauhan banget, ini zonanya masih cukup besar untuk 3 orang saya. Tapi Beer 11 udah mulai bergerak juga maju ke arah bagian depan. Wow, masih sangat menarik. 3 point of view dari 3 tim yang berbeda, 3 pemain yang berbeda. Reggie Ocho, sebuah
smoke tadi dilemparkan terlebih dahulu. Liquid, Beer 11 masih terus bergerak. Beer 11 nggak pernah diam, dia bergerak terus menerus. Namun Reggie, berlari Reggie, harusnya kedengeran juga karena ini sudah sangat dekat sekali. Dan kalau kita melihat Liquid melemparkan sebuah granat, 2 granat. Reggie kelihatan mungkin. Reggie loncat di sana. Loncat Reggie kelihatan dong sama Liquid. Akan dilihat kali ini sudah kelihatan sedikit demi sedikit dari seorang Reggie-nya. Namun Reggie juga bersiap dengan sebuah UMP. Beer 11 tidak memperdulikan apa yang terjadi. Beer 11 hanya menginginkan WWCD. Itu dia, udah kelihatan sama Liquid. Mid dilempar, Reggie licin banget, tapi dia Liquid tembakan ke arah bagian depan. Oh no! Nice try, tapi well played. Apakah FaZe Clan akan dapat chicken? Ini apa Sanskoy? Kalau FaZe Clan Chicken ini murni chicken didukung semesta. Karena mereka sangat berat. Dari awal lootingan gak banyak, circle menuju ke area yang cukup jauh. Namun kalau kita lihat Beer 11, pemain yang sangat luar biasa, pemain dengan segudang pengalamannya, sudah makan asam garam dunia kompetisi PUBG Mobile. Bahkan dari skena global juga ada sebuah molotov dilemparkan terlebih dahulu. Beer 11, inilah alasan kenapa dia dimainkan. Namun sama-sama low HP, dan dua-duanya tidak berada di dalam circle. Dua-duanya di luar zona. Ini antara M4 dan DP28. Ini antara ketenangan Jepang dan Thailand. Dua tim ini sangat luar biasa. Masih menjaga saja. Masih ada pick off aja. Tapi Reggie secara vest dan helmet tidak matang. Tidak punya boosting. Beer 11 sepertinya ini masih dalam situasi yang cukup diuntungkan. Tapi pick tipis aja. Kali 4 lawan Red Dot. Dan tembakan dari Reggie tadi memberikan damage yang cukup besar. Dan ada bandage terlebih dahulu. Ini siapa yang menang, Sanskoy? Ini menjadi match terakhir yang sangat seru sekali. Beer 11 melihat terlebih dahulu, namun Reggie terkena blue zone. Reggie melakukan tembakan juga. Terbuka posisi Reggie, namun dia terus memberikan pressure. Beer 11 tidak diberikan apa. Beer 11 low banget. Beer 11 masih terkena blue zone juga. Beer 11 masih bertahan di sana. Tembakan demi tembakan. Dan akhirnya winner chicken dinner didapatkan oleh Beer 11. Akan gendang kena tilang didapatkan. Gue gak bisa ngomong Sans. Ini yang lewat ini dia dari overall rankingnya Nova masih lolos. FaZe Clan WWCD mereka tidak membantu 3 kali WWCD di Super Weekend, namun berada di posisi 17 dengan 205 poin. Ada jarak dengan 217 poin maksud saya. DLS 218 poin. beda 12 poin dengan Nova. Dan Nova, the old champion, sang pemegang juara tahun lalu, masih akan berjuang di East Final. Dan well played, nice try. Semuanya boleh untuk emot, tepuk tangan. Respect juga untuk FaZe Clan, Dead Eyes, Tong Chiapao, dan BC as well. Tapi sebelumnya, congratulations untuk Infinity, Genesis Dogma, Stalwart, Nigma, For Rival, MSK, 628, Rico, Reject, Scarlet, Bigatron, Cryptic, Secret, DWG, Xavier, DRS, dan Nova masuk ke East Final. Selamat